Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Pak Anggi Trisnawan Putra SSI MSI selaku dosen pembimbing lapangan program FMIPA Prigel saya. Sebelumnya saya Fitra Marga Ardana dengan NIM 230413045. Di sini saya akan mempresentasikan hasil implementasi FMIPA Prigel saya di PT Nusantara Global Inovasi dengan judul Pengembangan ERP internal perusahaan berbasis web, Sistem Informasi Kepegawaian dan Sistem Manajemen Leads PT Nusantara Global Inovasi. Yang pertama, latar belakang proyek. Mengapa proyek ini dibuat? Dilatar belakangi identifikasi masalah yang ada dalam perusahaan, sehingga diperlukannya pengembangan sistem internal perusahaan dalam penambahan fitur di dalamnya. Dari mulai wawancara karyawan hingga stakeholder terkait yang memerlukan adanya fitur dalam sistem kepegawaian itu sendiri maupun di sistem terpisah. Kemudian metodologi yang saya gunakan, deskripsi pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan proyek ini adalah Software Development Lifecycle atau SDLC yang menggunakan metodologi Agile dengan kerangka kerja Scrum. Dari Scrum itu sendiri dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama ada product backlog refinement dan sprint planning, di mana dari kita menyusun sprint yang akan dieksekusi dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua ada daily stand up and sprint execution, di mana kita mengeksekusi sprint yang sudah direncanakan. Kemudian ada sprint review dan retrospektif, di mana di setiap akhir sprint kita akan melakukan review yang nantinya kendala-kendalanya akan dimasukkan untuk backlog di sprint selanjutnya. Kemudian pengumpulan kebutuhan teknisnya, yang pertama ada review code base dan arsitektur database, di mana kita akan melakukan penelusuran terhadap source code dan struktur database sistem existing saat ini yang sedang berjalan di production dari internal perusahaan. Kemudian setelah itu kita akan ada review teknis dengan mentor, di mana kita berdiskusi secara mendalam bersama tech lead atau sesama pengembang terkaitnya terkait standar penulisan atau kode arsitektur framework yang akan digunakan untuk mengeksekusi proyek tersebut. Kemudian yang ketiga ada mempelajari dokumentasi sistem, di mana kita di awal juga mendapatkan dokumentasi sistem existing, yang antara lain kita mempelajari dokumentasi teknis yang bagaimana struktur JSON untuk komunikasi datanya dan parameter endpoint yang akan dibutuhkan untuk menghubungkan berbagai modul internal perusahaan yang telah dibuat. Kemudian analisis teknis dan implementasinya, di mana yang pertama kita ada perancangan arsitektur sistemnya, di mana arsitekturnya kita menggunakan hierarchical model view control atau HMVC, yang desain ini digunakan untuk memisahkan fungsionalitas aplikasi ke dalam modul-modul independen. Jadi satu fitur modulnya itu akan terpisah-pisah, tidak terpisah-pisah berdiri sendiri. Kemudian ada perancangan basis data, di mana itu akan mengubah kebutuhan relasi data bisnis ke dalam skema basis data yang dimodelkan dalam bentuk Entity Relationship Diagram atau ERD untuk memastikan integritas data itu terjamin. Kemudian ada implementasi pengkodeannya, itu ada di mana logika backend dan integrasi frontend itu akan dibangun. Jadi untuk memastikan translasi antarmukanya itu berjalan optimal secara teknis untuk kemudahan user experience. Kemudian pemodelan logika sistemnya itu menggunakan diagram berorientasi objek seperti kelas diagram, use case atau activity diagram untuk merancang perilaku sistem itu sendiri secara teknis. Kemudian teknik pengujian fiturnya itu ada pengujian fungsional dan unit, meliputi ada black box testing ataupun white box testing, di mana black box itu untuk melihat output antarmuka aplikasinya. Selain itu juga berfokus pada debugging kode internal untuk memastikan kode itu berjalan secara optimal. Kemudian ada optimalisasi kode dan testing integrasi sistem, di mana itu untuk memastikan modul baru yang dikembangkan ini tidak merusak fungsionalitas modul lama yang sudah dibuat. Dan juga untuk query database-nya kita
optimasi, jadi tidak akan membebani performa server. Kemudian gambaran umum proyek yang kami kerjakan itu ada dua. Yang pertama ada sistem informasi kepegawaiannya, yang dimana di sistem informasi kepegawaian atau SIMAK itu meliputi ada pengembangan modul untuk onboarding karyawan baru, modul hybrid access control, dimana yang sebelumnya modulnya itu hanya berfokus pada akses kontrolnya, itu hanya berfokus pada role. Kini kita bisa mengspesifikkan ke user. Kemudian ada modul dynamic approval, yang dimana sebelumnya itu untuk approval setiap fitur atau pengajuan itu melalui hardcode. Jadi kami membuatnya dynamic, kita bisa membuat template yang nantinya di-assign ke setiap fitur pengajuan. Kemudian ada inventaris HSS, di mana ada divisi HSS yang mempunyai aset lapangan yang sangat banyak, yang berguna untuk pelacakan aset lapangan itu sendiri. Kemudian ada sistem manajemen leads, di mana itu untuk pengelolaan rekam jejak calon klien potensial, mulai dari pencatatan data prospek, manajemen profil perusahaan mitra beserta PIC-nya, penjadwalan rencana aktivitas, unggahan dokumen pendukung, pelacakan pipeline-nya, hingga monitoring statistik performa bisnis melalui dashboard yang nantinya akan dihubungkan dengan fitur business required form. Selanjutnya identifikasi masalah yang ada itu, yang pertama ada tata kelola data, yang sebagian besar kegiatan tata kelola data operasional di internal perusahaan sendiri itu masih mengandalkan media konvensional seperti penggunaan lembar kerja spreadsheet terpisah atau pengiriman pesan singkat aplikasi dan komunikasi lintas antar divisi. Kemudian ada inkonsistensi data, di mana pengolahan data yang terpisah-pisah antar divisi ini bisa memicu ketidaksinkronan informasi kepegawaian contohnya. Kemudian ada inventarisasi, yang dimana divisi HSS ini memiliki aktivitas pergerakan alat kerja yang sangat banyak sekali dan sangat dinamis, dan ada masalah yaitu belum adanya sistem inventarisasi terintegrasi antara role 1 yaitu kepala gudang HSS dan head divisi itu sendiri, untuk kesulitan memonitor pergerakan barang inventaris. Kemudian ada leads management, yang dimana belum adanya sistem pemantauan prospek bisnis untuk mendokumentasikan spesifikasi kebutuhan dari calon klien mungkin terhadap perusahaan. Masih kekurangan mekanisme formal untuk mengevaluasi dan memonitor perkembangan awal calon klien. Kemudian hasil analisis kebutuhan teknisnya itu ada pola desain. Sistem ini dikembangkan menggunakan pola HMVC tadi. Infrastruktur kodenya dipecah menjadi hierarki modul terisolasi. Jadi pendekatan ini mewajibkan setiap modul ini memiliki kontrol sendiri, model sendiri, dan view sendiri, sehingga bisa menghasilkan kode dengan tingkat kohesi tinggi dan ketergantungan yang rendah. Kemudian framework sistemnya itu dikembangkan dalam lingkungan client server berbasis web yang berjalan di atas environment PHP 7.4. Dengan framework yang kita gunakan adalah CodeIgniter 4 yang memastikan kompatibilitas data fitur yang sudah berjalan dan kestabilan performa. Selanjutnya untuk hasil implementasi proyeknya itu bisa saya tunjukkan mungkin. Untuk yang pertama itu ada onboarding karyawan, yaitu terdiri dari 3 fitur. Ada data onboarding kit, form onboarding, dan onboarding kitnya itu sendiri. Untuk data onboarding kit ini akan menyimpan apa saja kebutuhan yang akan diperlukan oleh karyawan baru nantinya di setiap divisi. Kemudian di form onboardingnya, di sini untuk mengenerate link, yang nantinya link ini akan dikirim ke karyawan baru untuk diisikan. Contohnya mungkin diklik di sini, dia akan mengenerate baru, kemudian ini akan diklik, disalin, dan dikirimkan ke calon karyawan baru untuk mengisi datanya. Ya, di sini. Di sini ada beberapa data yang harus diisi, mulai data diri, data kontak darurat, data karyawan, dan dokumen pelengkap nantinya. Nanti setelah diisi akan ada notifikasi WhatsApp ke HR atau yang akan menggunakan modul ini, yang nantinya bisa dilihat, direview kembali di sini. Dan nantinya juga bisa di-generate nomor induk pegawainya secara otomatis, tapi nanti itu dapat
diubah kembali sesuai kebutuhan oleh HR. Kemudian nantinya dapat difinalisasi. Setelah difinalisasi ini akan berlanjut ke onboarding kit, di mana ini untuk pemenuhan kebutuhan tadi yang sudah dituliskan di data onboarding kit. Nanti ini akan berhubungan dengan divisi satu lagi, yaitu divisi General Assurance atau GA, yang akan merealisasikan kebutuhan-kebutuhan yang sudah diajukan oleh HR ini. Kemudian yang selanjutnya itu ada dynamic approval. Dynamic approval ini dimana kita bisa membuat alur persetujuan. Nah, seperti contoh di sini itu ada nama alurnya, ada default number, default cuti, lembar teknologi, lembar AS. Ini bisa di create untuk membuat alur persetujuan yang akan digunakan dalam beberapa fitur. Mungkin di sini contohnya itu ada yang pertama ada administration, ya nanti pemberi persetujuan itu ada head administration itu sendiri. Kemudian yang kedua itu finance, yang akan memberi persetujuan juga head finance. Jadi kita bisa mengkustomisasi ini yang nantinya akan di assign ke fitur-fitur pengajuan di sini di penetapan alur. Penetapan alur ini nanti akan bisa di-assign ke, contohnya di modul Simpek itu ada menu lembur. Di-assign ke menu lembur dengan list alurnya seperti ini. Secara default itu akan ke default menu. Kemudian kita bisa spesifikasikan ke divisi, bisa spesifikan ke role atau dispesifikan ke user. Itu bisa masing-masing alur. Kemudian ada log juga di sini yang akan memantau mana saja fitur yang menggunakan dynamic approval begitu. Kemudian yang selanjutnya itu ada inventaris yang dimana ini akan digunakan sebagai manajemen item divisi HSS di PT Nusantara Global Inovasi. Di sini untuk di manajemen item ini ada untuk pencatatan itemnya, entah itemnya itu serial maupun non serial. Jadi untuk serial nanti akan begini. Kemudian untuk serial nanti bisa dicatat kembali untuk serial number, email, dan lain-lain, data-data pelengkap lainnya. Kemudian ada di transaksi, ini untuk mentransaksikan item terkait jumlah, asal, tujuan, atau apapun itu akan berada di transaksi. Instalasi unit ini akan untuk pemasangan unit di partner perusahaan seperti RT Trans Semarang gitu kan. Nanti riwayat pemasangannya akan dimasukkan ke sini. Kemudian ada di pengecekan itu akan ada stock opname, di mana stock opname ini gunanya untuk mengkoreksi data di sistem terkait dengan data yang ada di real gudang. Jadi nanti setelah itu di gudang dicek, kemudian diinput di sini dibandingkan dengan sistem. Jika ada selisih, nantinya harus di-approve dulu oleh head ASS yang nantinya stok yang ada aktual di lapangan ini akan menimpa stok sistem terkait penyesuaian. Kemudian ada kondisi item ini, di mana kondisi item ini akan berguna untuk mengecek kondisi item di masing-masing layanan. Seperti contohnya itu begini. Bentar saya contohkan. Seperti ini. Nah, nanti terkait kondisi di sistem bagaimana, kondisi aktualnya bagaimana, ini bisa diubah. Status penempatan di sistemnya itu bagaimana, status penempatan aktualnya itu bagaimana. Kita bisa mengirimkan keterangan juga, kita bisa mengupload dokumen juga yang nantinya disimpan
dan itu juga membutuhkan approval dari head yang akan nge-fixkan apa yang sudah diinputkan terkait yang ada di lapangan untuk menimpa di sistem. Ini kedua ini digunakan untuk pengecekan masing-masing, entah itu jumlah atau kondisi dari item itu sendiri. Sistem inventaris juga ada analitik, di mana di sini untuk memantau, ini sebagai dashboard untuk memantau berapa total item serial, item non serial, item terpasang, kemudian item cadangan. Di sini juga ada kelengkapan device-nya, kelengkapan SIM, kelengkapan SAM, dan ada stok spare part, stok peralatan kerja, alokasi device-nya di mana saja, status penempatan device-nya bagaimana, kemudian spare part atau suku cadang yang keluar terbanyak berapa, kondisi device itu apa saja, ringkasan SIM SAM, kemudian ada grafik untuk transaksi di 7 hari terakhir, di 30 hari, bahkan bisa 1 tahun. Kemudian di sini juga untuk ada sebuah data transaksi terbaru, ada penyesuaian masuk, entah transfer, entah keluar, kemudian ada sebuah data instalasi unit terbaru. Kemudian yang kedua ada sistem manajemen leads-nya, di mana ini untuk pencatatan record klien dari awal hingga entah closing itu menang atau gagal. Jadi di sini kita bisa membuat terkait leads-nya, ada informasi dasar lead, kemudian ada instansi-instansinya apa saja, atau calon kliennya itu instansi dari mana, kemudian apakah ada aktivitas atau yang sudah berlangsung atau ada dokumen yang sudah ditambahkan. Kemudian di aktivitas itu, ini aktivitas terkait leads-nya itu sudah tercatat di sini semua, dokumen-dokumennya juga sudah tercatat di sini semua untuk semua leads. Kemudian master data leads, kemudian ada master company, ini untuk pencatatan instansi itu sendiri. Nanti data-data instansi akan ada di sini semua, dari informasi umum, lokasi dan divisi, kemudian ada PIC-nya atau penanggung jawab dari instansi itu, dan ada manajemen IC, ini untuk pencatatan PIC dari masing-masing company. Jadi nanti akan tampil di sini semua, termasuk nama instansi dan jabatannya. Kemudian di dashboard leads ini berguna untuk memantau, ada analitik leads, ada metric leads, target closingnya, rencana dan aktivitas, analitik perusahaan klien, kemudian ada mengapa alasan lead itu gagal. Lalu mungkin selanjutnya untuk rekomendasi strategis untuk kedepannya, itu ada langkah selanjutnya yang diperlukan demi menjaga keberlanjutan kegunaan sistem ini, serta untuk mendukung pengembangan teknologi yang lebih komprehensif di PT Nusantara Global Inovasi pada masa mendatang. Yang pertama itu tim pengembangan selanjutnya disarankan untuk melakukan penataan alur integrasi data secara otomatis agar laju perkembangan pipeline pada sistem manajemen leads itu dapat terhubung secara presisi dengan dokumen BRF atau Business Requirement Form yang nantinya akan diisi oleh calon klien. Kedua, implementasi fungsional penanganan untuk scan barcode lapangan yang memanfaatkan kamera mobil browser, atau bahkan itu bisa barcode scanner gitu, bisa diimplementasikan ke manajemen item serial, atau nantinya bisa diimplementasikan ke aktivitas stok opnam fisik. Jadi itu bisa lebih cepat untuk scan barcode untuk memasukkan serial numbernya. Kemudian ketiga itu ruang lingkup pada modul inventaris CSS itu masih perlu dikembangkan lagi ke skala yang lebih kompleks dengan menambahkan submodul aduan kerusakan, yaitu ticketing maintenance, serta otomatisasi untuk penerbitan berkas berita acara pemasangan biasanya yang resmi, agar penanganan aset krusial perusahaan itu terdokumentasi dengan lebih akurat. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih juga kepada Pak Anggi Trissawan Putra SSI MSI. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.